Jadi, manifestasi itu kan mengacu pada hukum tarik-menarik, sedangkan energi itu adalah energi yang artinya realitas internal kita akan menciptakan kesesuaian dengan realitas dari eksternal kita, sehingga akan tercipta apa yang biasanya disebut sebagai energi osmosis. Nah, jika kita berada di dalam kondisi getaran rendah, di mana kita mengalami perasaan seperti ketakutan, alam semesta eksternal itu akan menyamakan getaran ini. Itu artinya kita akan menarik lebih banyak lagi pengalaman yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan rasa takut itu tadi. You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Teman-teman mungkin sudah sering sekali mendengar tentang manifestasi menggunakan energi kita atau untuk sesuatu yang kita inginkan. Nah, kedengarannya itu memang bagus, kedengarannya itu memang mudah, tetapi terkadang perwujudannya itu tidak seperti yang kita bayangkan atau sedikit membingungkan mungkin ya. Mungkin segalanya itu tidak berjalan dengan sesuai keinginan kita. Walaupun mungkin nih sudah berusaha dan nyobain semua trik ataupun semua teknik manifestasi, tetapi sepertinya kita itu justru malah kesedot ke dalam jurang kesengsaraan. Terus kita mulai khawatir dong. Nah, bagaimana kalau peluang ini tidak terjadi atau justru malah gagal dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau bulan ini tidak berjalan dengan sesuai rencanaku? Bagaimana jika aku nggak bisa meneruskan keturunanku? Dan yada-yada dan seterusnya. Nah, di saat kita berada dalam ketakutan ini, kita mulai berpikir bahwa seputar perwujudan atau manifestasi itu tidak semudah yang dibayangkan, atau mungkin malah berpikir bahwa loa itu atau manifestasi itu adalah setanik atau demonik. So, mari kita mengeksplorasi seputar hal ini dan bagaimana cara kerja dari manifestasi ketika kita sedang susah dan pastinya sedang berada di getaran yang rendah. Jadi, manifestasi itu kan mengacu pada hukum tarik-menarik, sedangkan energi itu adalah energi yang artinya realitas internal kita akan menciptakan kesesuaian dengan realitas dari eksternal kita, sehingga akan tercipta apa yang biasanya disebut sebagai energi osmosis. Nah, jika kita berada di dalam kondisi getaran rendah, di mana kita mengalami perasaan seperti ketakutan, alam semesta eksternal itu akan menyamakan getaran ini. Itu artinya kita akan menarik lebih banyak lagi pengalaman yang memiliki panjang gelombang yang sama dengan rasa takut itu tadi. Kemudian di sisi lain, jika kita mengalami keadaan yang penuh dengan getaran tinggi alias frekuensinya itu tinggi ya, jadi getarannya tuh seperti ini ya. Nah, rasanya itu kan biasanya rasa cinta ataupun syukur. Nah, fenomena yang sama itu biasanya akan terjadi juga. Nah, jadi pengalaman dalam hidup kita itu kan selalu sesuai dengan frekuensi kita. Karena realitas eksternal atau dari luar ingin seimbang dengan realitas dari internal atau dari dalam. Jadi, jika kita dalam kondisi getaran rendah, di mana kita merasa takut, khawatir, ataupun stres, mewujudkan pengalaman dengan getaran tinggi ke dalam hidup kita itu tidak akan pernah berhasil, darling. Nah, setidaknya sampai kita meningkatkan getaran kita atau menyamakan getaran kita dengan apa yang kita ingin tarik. Ada beberapa kesalahpahaman seputar hal ini yang ingin aku perjelas di sini. Yang pertama itu adalah jika kita memusatkan seluruh fokus kita untuk menciptakan pengalaman positif pada saat kita sedang merasa sengsara, kita itu sebenarnya sedang melakukan spiritual bypassing, dan hal ini akan muncul kembali dan akan menghancurkan kita di kemudian hari ya. Jadi spiritual bypassing itu adalah ketika kita mengalihkan fokus kita ke arah pengalaman positif daripada melakukan sesuatu seperti inner work misalnya, dan kemudian menyembuhkan luka yang menyebabkan rasa sakit itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pelarian dan kita akan bahas lebih lanjut lagi seputar hal ini.
Nah, yang kedua, manifestasi itu selalu bekerja berdasarkan getaran. Jika kita berada dalam kondisi getaran yang rendah, tentu saja kita akan menarik lebih banyak lagi pengalaman yang menyakitkan, yang bertindak sebagai petunjuk buat kita untuk melakukan sesuatu, ya kan? Dari mulai shadow work, dan juga penyembuhan, ataupun inner work, inner child healing, dan lain-lain. Nah, kita tidak mewujudkan pengalaman menyakitkan karena alam semesta atau Tuhan ataupun higher self ingin menghukum kita saat kita terpuruk ya, bukan itu ya. Tapi kita mewujudkan pengalaman ini sebagai mekanisme pembelajaran untuk memberikan wawasan dan juga realisasi bahwa ada sesuatu yang belum diselesaikan, Desi. Look here ya. Atau istilahnya itu ada unfinished business atau siklus emosinya belum tuntas. Kemudian langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat kita merasa sedih? Sebenarnya jawabannya itu banyak sekali ya. Dan aku akan membahas hal ini lebih detail lagi di dalam proses aktivasi Kundalini yang biasanya aku lakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu ada workshop ini selama 3 atau 4 kali kayak gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi admin atau kalau mau bisa lihat di informasi di deskripsi di bawah. Jadi intinya, jika realitas dunia batin kita itu gelap, kehidupan akan merespon kegelapan itu dengan hal yang memiliki getaran yang serupa. Inilah mengapa sangatlah penting untuk mempelajari cara memproses dan juga menyembuhkan rasa sakit kita, dan kemudian secara organik beralih ke kondisi dengan getaran yang lebih tinggi. Begitu kita mencapai kondisi kesadaran dengan getaran yang lebih tinggi, di mana kita itu mulai dipenuhi dengan rasa syukur, rasa cinta, dan juga kasih sayang, kita akan mulai menciptakan keberadaan atau merasa kayak berada di surga, kayak gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu penuh dengan peluang, selalu kebetulan yang bagus, dan juga pengalaman luar biasa yang hampir tidak dapat kita ungkapkan dengan kalimat. Itulah kenapa di MMM atau Manifestation Mindset Masterclass aku membahas seputar SBE atau Sistem Bimbingan Emosi sebagai pengingat buat teman-teman semua, dan juga supaya tahu secara sadar saat itu sedang memanifestasikan apa atau sedang berada di mana. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mewujudkan atau memanifestasikan sesuatu ketika kita sedang merasa takut, ragu, ataupun pada energi yang padat lainnya. Yang pertama itu adalah kita bisa melakukan shadow work atau mengenal sisi gelap kita. Orang-orang beralih ke kondisi kesadaran yang padat atau sisi gelap kita itu untuk belajar, ya kan? Kalau kita menolak untuk mempelajari pelajaran tersebut, kita akan tetap berada di dalam kondisi dengan kesadaran yang padat tersebut, ya kan? Jadi harus ke sana. Jadi semakin kamu tolak, semakin selalu ada di sana. Nah, jika kita mempelajari pelajarannya, kita akan secara alami akan sembuh, berevolusi, dan juga mencapai kondisi kesadaran yang lebih ringan atau high vibe, istilahnya seperti itu. Nah, sekali lagi, kita tidak akan bisa mewujudkan pengalaman positif ke dalam hidup kita saat energi kita padat atau lagi low vibe. Jadi, prinsip dasarnya itu seperti ini. Yang pertama, kita akan memproses pengalaman yang kita alami. Kemudian kita akan duduk dengan rasa sakit dalam bentuk apapun yang diwujudkannya. Lalu kita akan mengambil hikmahnya dan juga wawasannya, buat perubahan perilaku dan kognitif yang diperlukan, memulai merasa lebih baik, dan juga bermanifestasi dari sana. Of course, ya kan? Nah, setiap situasi, setiap individu itu kan biasanya unik, namun ini adalah pedoman untuk proses penyembuhannya. Jadi dasarnya itu sama, semuanya sama seperti ini ya. By the way, aku juga ada kelas yang berfokus di area ini, yaitu 33 KHC, di mana di sana aku menyertakan jurnal shadow work dengan bahasa Indonesia ya, yang by the way juga bisa dibeli secara terpisah yang ada di websiteku kuncihidup.com. Silahkan langsung aja ke sana dan lihat-lihat seputar 33 KHC itu apa sih. Nah, karena di sana aku juga membahas seputar memahami dan menguasai blueprint kita, how to reprogram your mind, kemudian bagaimana cara kita mengungkapkan lapisan dari kepribadianmu. Kepribadian kita kan banyak sekali, saya nggak cuma satu aja ya. Kemudian the science of the soul, dan masih banyak lagi, darling.
Pokoknya langsung aja dikepoin di sana. Nah, kelas ini didesain untuk mengenali diri sendiri dengan lebih dalam lagi, karena dengan semakin kita mengenali diri kita dengan lebih baik lagi, maka dengan otomatis kita pun akan lebih mudah mengerti dan juga mengenal orang lain sehingga kita bisa hidup lebih harmonis dan juga welas asih terhadap sesama dan juga mudah untuk melihat peluang apapun itu, baik itu peluang untuk membantu sesama yang biasanya itu kan akan diberikan timbal baik oleh semesta ya dengan kelimpahan misalnya atau hasil yang sepadan. Nah, seperti biasa, setiap workshop atau kelas dari kunci hidup itu selalu dilengkapi dengan alat untuk self-healing. Karena hanya dengan proses penyembuhan, kita bisa memperbaiki getaran kita, alias bisa meningkatkan getaran kita menjadi high vibe secara slowly but sure, atau perlahan namun pasti dan juga konsisten pastinya. Kalau kita ingin mewujudkan hal-hal yang kita inginkan, kita itu harus memperbaiki getaran kita dan juga menyamakan getaran kita dengan apa yang kita inginkan. Alam semesta itu tidak berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau bahasa yang lainnya, melainkan dengan satu bahasa, yaitu getaran. Nah, silakan tanyakan pada diri kita sendiri apakah energi kita terkalibrasi dengan kelimpahan atau selaras dengan kekecewaan. Apakah kita merasa sudah mewujudkan impian kita atau adakah pemisah atau ada gap antara kondisi kesadaran saat ini dengan apa yang kita inginkan. Nah, manifestasi itu adalah pedang bermata dua. Jadi, manifestasi itu tidak memberikan apa yang kita inginkan, melainkan memberikan kita lebih banyak lagi dari apa yang sudah kita miliki. Hal itu bisa menjadi siklus yang tiada henti alias karma wheel ya, atau muter aja terus gitu kan. Tetapi jangan salahkan semesta karena semesta itu hanya mencocokkan getaran kita. Oleh karena itu sangatlah penting untuk melepaskan rasa takut atau apapun emosi dengan getaran yang rendah itu tadi. Nah, untuk memahami seputar getaran, kebetulan aku sudah membuat video seputar memahami level kesadaran manusia 101. Jadi silahkan lihat di deskripsi di deskripsi di bawah untuk videonya atau bisa klik di sana. Dengan energi getaran tinggi di satu sisi dan getaran yang rendah di sisi yang lainnya ya. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.